Ya, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini sesuai dengan thumbnail dan judul video, yaitu bagaimana cara meningkatkan kualitas konten atau video kita. Ini merupakan sebuah tahap ketika kita mau menjadi seorang YouTuber yang sukses di kemudian hari. Karena yang paling utama daripada YouTube itu satu, bukan daripada komposisi video, tapi daripada isi konten dan kualitas konten kita. Contohnya seperti ini, kita mau cara membuat bakso ya. Kalau kita bikin video, tadi ke dapur nih, terus kita rekam berdiri, terus kita bikin judul cara bikin bakso. Apakah menarik? Enggak. Ada step-stepnya, ada tutorialnya, ada caranya. Jadi segala sesuatu itu kalau kita perhatikan dan kita buat dengan cukup menarik, kita kemas dengan konsep yang berbeda, dengan target yang jelas, pastinya sesuatu itu akan hasilnya bagus, teman-teman ya. Jadi kalau mau bikin kualitas konten yang bagus, ada stepnya, ada caranya. Apa caranya, Bang? Nah, pas banget. Di video ini saya akan berikan caranya, teman-teman. Jadi gampang, cukup tonton video ini sampai habis, simak lalu praktekin dah, seperti itu. Kalau teman-teman nggak mau praktekin, ya udah, nggak usah ngurusin channel lagi, yang lain aja urusin ya, seperti itu. Oke, yang pertama, fokus satu ide konten aja. Maksudnya satu konten itu seperti apa? Contoh gini, teman-teman channelnya memancing, ya udah teman-teman fokus mancing aja. Jangan teman-teman mau bikin channel mancing, tapi teman-teman bahas masak, bahas tutorial Android, bahas tutorial laptop, jangan. Fokus daripada konten memancing saja. Karena kalau untuk konten satu nice ya, atau satu topik, misalnya mancing, ya udah mancing. Karena apa tujuannya? Satu, penonton itu nggak bakal bingung ya. Jadi penonton kita atau audiens kita atau subscriber atau orang yang mau subscribe channel kita itu nggak bakal bingung ini channel bahas apa. Kalau kita bahas channel yang gado-gado atau channel campur aduk kontennya, penonton bakal bingung dan bagaimana nih cara nganalisisnya gimana ya? Ini channel bahas apa ya? Kan nggak mungkin kayak gitu. Caranya gampang, teman-teman. Jadilah sesekali menjadi seorang penonton, biar bisa ngerasain bagaimana rasanya menjadi penonton. Seperti itu, mudah kan? Jadi kalau untuk channel YouTube yang baru mulai, fokuskan di satu konten saja, satu topik yang mau dibahas. Apa? Mancing, ya udah. Kan mancing itu kan banyak tuh. Misalnya kita fokus bahas mancing, ya udah, di satu tema mancing itu banyak, misalnya cara memancing ikan gurame. Terus yang kedua apa? Jadi subtemanya banyak ya. Jadi buat satu konten tapi dengan banyaknya subtema. Misalnya mancing, ya udah subtemanya misalnya mancing di tempat sepi, mancing di hutan, di danau, mancing di laut. Itu subtemanya namanya, teman-teman. Jadi buatlah konten, fokus ke satu konten. Kalau sudah fokus, lanjut ke materi kedua. Riset tren. Pahami trennya. Bagaimana cara memahami tren daripada YouTube? Itu mudah. Satu, teman-teman bisa cari melalui sosial media lain seperti Instagram, TikTok ya. Sebenarnya yang paling tren itu satu, TikTok. Tren TikTok itu sangat tinggi dibanding Instagram menurut pribadi. Ya, saya pribadi itu. Karena mayoritas orang itu sekarang scroll TikTok ya, yang scroll IG dan itu mungkin agak sedikit berkurang. Dan mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Jadi sebenarnya tren yang berpengaruh itu tren TikTok ya. Karena tren TikTok itu mempengaruhi daripada gaya hidup orang, cara berbicara, dan juga misalnya cara berinteraksi itu berpengaruhi. Gaulnya, bicaranya, gaya bahasa, gaya berpakaian itu ngaruh. Teman-teman harus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman daripada pengemasan ide konten. Kalau teman-teman bikin konten itu gitu-gitu aja, nggak ada yang di-upgrade, nggak ada yang dikemas dengan hal-hal menarik, ya udah, mungkin berkembang, tapi agak sedikit lama, seperti itu. Dan yang selanjutnya, teman-teman harus fokuskan dan buat judul yang mengandung kata kunci dan juga deskripsi yang mengandung kata kunci. Ingat, judul dan deskripsi jangan diabaikan. Karena kebanyakan YouTuber pemula itu mengabaikan judul dan juga deskripsi video.
Contohnya gini, mau buat bakso, kan kita nggak mungkin kan masukin judulnya cara bikin bakso, nggak mungkin kayak gitu, ada step-stepnya. Misalnya, contoh terbaru 2025, tutorial membuat bakso sederhana dengan 3 bahan. Apakah penonton tertarik? Tentu akan tertarik dan mengandung kata kunci. Bang, cara bikinnya gimana bang? Gua kan nggak bisa nganalisis, gampang, pakai AI. Sekarang udah ada ChatGPT, kita gunakanlah, itu sebuah tools. Justru kita beruntung ya di zaman sekarang, orang untuk menjadi content creator itu mudah. Banyak AI gratis, ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya. Meta AI itu banyak. Dengan kitanya aja nih, dengan kemampuan kita beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan AI, apakah kita bisa mengikutinya atau kita tinggal? Seperti itu aja. Contoh kita mau bikin skrip film, kita kontennya film. Udah kita bikin pakai ChatGPT, bisa nggak? Bisa. Jadi zaman sekarang itu udah mudah, jangan ngeluh susah lagi kayak bikin konten. Kita manfaatkanlah AI itu, tapi dengan catatan kita tetap harus punya kreativitas sendiri. Jangan kita mentang-mentang AI, kita bikin ya pakai AI aja gitu, enggak. Kita harus ada keoriginalan konten dan karya kita sendiri. Itu yang dinilai. YouTube itu bukan daripada video, dia fokus ke kreativitas. Dia itu membayar orang itu untuk kreativitas teman-teman ya, bukan untuk video, bukan untuk apa yang kita sajikan ke penonton, bukan. Dia membayar kita tuh apa? Kreativitas kita yang dibayar oleh YouTube. Lewat apa? Lewat iklan gitu aja. Jadi, kalau mau bikin konten, di riset dulu. Jadi intinya apa? Satu, di riset. Yang kedua, gunakan tools yang berguna. Dah itu aja teman-teman. Oke, itulah ilmu yang bisa kita sampaikan. Cukup praktekkan dan coba aja. Jangan banyak ngeluh teman-teman. Sekian dan terima kasih.